Ajaib, mega proyek besar mangkrak diselesaikan Jokowi. Presiden Joko Widodo selama pemerintahannya memang sangat fokus pada pembangunan infrastruktur. Bahkan hal tersebut dijadikannya sebagai salah satu program prioritas. Bak pembuluh darah, baik pembuluh arteri maupun pembuluh balik, eksistensi organ tersebut memiliki fungsi krusial guna menjaga sistem sirkulasi tubuh manusia untuk bisa terus bertahan hidup. Apalagi indeks daya saing infrastruktur Indonesia juga cenderung menurun. Bahkan di masa pemerintahan sebelumnya, proyek-proyek infrastruktur di Indonesia tidak dikebut seperti halnya pemerintah kali ini, meski sudah dibuat perencanaan pembangunannya. Banyak proyek-proyek infrastruktur utama yang dimulai sejak zaman Orde Baru hingga masa pemerintahan Presiden SBY yang mangkrak hingga akhirnya diselesaikan oleh Jokowi. Bahkan infrastruktur ini telah beroperasi di tahun 2018 ini dan ada yang beroperasi juga tahun depan. Tak hanya itu, ide proyek infrastruktur dari Jokowi pun juga ada yang dimulai beroperasi tahun depan. 1. Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Bandara tersebut diresmikan oleh Jokowi pada tahun 24 Mei 2018 dengan luasan tanah 5.000 hektar. Pembangunannya telah menggelontorkan dana senilai 2,6 triliun. Bandara ini sudah dimulai studi kelayakannya sejak tahun 2004. Awalnya Bandara Kertajati ditargetkan rampung pada 2016, tetapi tidak disebutkan spesifik terhambatnya peresmian tersebut sehingga menjadi ranah Jokowi diresmikan. Kereta api bandara atau Skytrain. Proyek satu ini sudah dimulai pengerjaannya pada tahun 2012 silam dalam program 5 agenda pengembangan Bandara Soekarno-Hatta yang disebut Aerotopolis. Pembangunan proyek kereta Bandara Suta sepanjang 36 km menelan dana investasi sebesar 5 triliun. Dana investasi tersebut berasal dari Railing 1,7 triliun untuk pembebasan lahan, KAI 2,5 triliun dan Angkasa Pura II 800 miliar. Pembangunan Trans Papua. Pembangunan jalur dari Provinsi Papua ke Papua Barat senilai investasi 11,3 triliun dengan status dilaporkan dari 12 ruas jalan yang masuk MP3EI sudah terbangun 9 ruas yang ongoing 50% pada era SBY. Sementara pada era Jokowi, Kementerian PUPR telah berhasil menyambungkan jalan sepanjang 1070,62 km. Jalan Trans Papua Barat terbagi menjadi 2 segmen, yaitu segmen 1 Sorong Maibrat Monokwari 592 km yang menghubungkan 2 pusat ekonomi di Papua Barat, yakni kota Sorong dan Manokwari, yang dapat ditempuh dengan waktu 14 jam. Ruas jalan ini juga terhubung dengan Pelabuhan Arak sebagai pelabuhan tol laut yang merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus Sorong. Kondisinya 77% sudah beraspal dan sisanya masih berupa pekerasan tanah sepanjang 134 km dan diperlukan perbaikan geometri jalan sepanjang 29,5 km. Pembangunan Terminal 3 Bandara Suta. Pengembangan bandara itu menelan investasi senilai 26,2 triliun atau 600 juta dolar US. Pada era SBY sudah memasuki tahapan 54% pembangunan dan baru diresmikan oleh Jokowi pada 9 Agustus 2016 yang lalu. Terminal 3 Ultimate ini memiliki luas lahan 400.022 meter persegi dengan kapasitas 10 gerbang untuk penerbangan internasional dan 18 untuk domestik, 206 counter lapor masuk, 38 swakonder dan 12 counter backdrop, 2 hotel bintang 4, ruas pertemuan, toko bebas cukai, toko retail dan gedung parkir. Jalan tol Transjakarta. Proyek ini telah dicanangkan sejak 1996, namun ada 8 ruas tol yang belum terkoneksi. Kementerian PUPR menargetkan jalan tol Trans Jawa dari Merak hingga Pasuruan bisa digunakan pada musim liburan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Selain itu, dalam rangka pengembangan wilayah yang lebih berimbang antara wilayah pantai utara Pantura dan pantai selatan Pansela Jawa, Kementerian PUPR akan membangun beberapa ruas tol baru seperti jalan tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap dan jalan tol Semarang Demak. Jalan tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap yang diprakarsai oleh PT Jasa Marga dan PT Daya Mulia Tarungga Turangga sepanjang 184 km. Jalan tol dengan nilai investasi sebesar 46,60 triliun ini ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2023. Jembatan Halte Camp. Jembatan yang berada di Papua tersebut telah dimulai peletakan batu pertama pada bulan Mei 2015 dan pemerintah mengupayakan agar jembatan itu dirampungkan pada akhir tahun ini.
Biaya pembangunan bentang utama jembatan Halte Camp menelan investasi dari APBN sebesar 943 miliar dengan konsorsium kontraktor PT PP, PT Hutama Karya, dan PT Nindya Karya, di mana PT bertindak sebagai pimpinan konsorsium. Jembatan Halte Camp dibangun di atas Teluk Yotefa yang menghubungkan sisi Halte Camp dan sisi Hamadi dengan panjang bentang jembatan 1328 meter yang terdiri dari bentang utama 433 meter, jembatan pendekat 895 meter, dan jalan pendekat 7.410 meter. Proyek MRT. Proyek ini digagas sejak Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2003 silam. Kereta tersebut kan terintegrasi pada kawasan Bandara Hotel Indonesia HI Blok M hingga Lebak Bulus. Peresmian LRT. Ada dua proyek LRT yang diusulkan oleh Presiden Jokowi saat itu harus dibangun untuk mempersiapkan Asian Games 2018, yakni di Palembang dan Jakarta. Pembangunan LRT dengan nilai investasi sebesar 10,9 triliun di Palembang justru lebih dulu diselesaikan sejak dibangun pada Oktober 2015 dan mulai beroperasi Juli 2018.